Episode 25. Selepas mandi berendam dengan sedikit aromaterapi membuat tubuh Daniyah rileks. Aku ingin tidur saja rasanya. Capek sekali. Daniyah menjatuhkan tubuhnya di atas tempat tidur. Berguling ke kanan dan ke kiri. Nyaman sekali. Di toko tadi sungguh melelahkan. Daniyah meraih HP-nya. Sekretaris Han belum memberikan info kapan Saga akan kembali. Tapi Daniyah berpikir kalau dia tidur pun Pak Mun pasti akan membangunkannya nanti. Akhirnya gadis itu malah terlelap di atas tempat tidur. Sementara itu selang waktu tidak lama. Mobil milik Saga sudah memasuki gerbang utama. Sekretaris Han sudah memberikan informasi kepada Pak Mun. Nona Daniyah sedang tidur Tuan Muda. Setelah dia membaca pesan dari Pak Mun. Biarkan dia. Baik. Han mengetikkan pesan cepat. Lalu mengirimkan pada Pak Mun. Mobil menepi tepat di halaman rumah. Pak Mun sudah berdiri di dekat pintu. Berjalan mendekat menyambut Saga. Saga mengisyaratkan agar Han boleh pergi. Sekretaris itu menganggukkan kepala. Menunggu diam sampai Saga menghilang dari balik pintu. Tuan Muda. Nyonya mengundang seorang tamu untuk makan malam bersama. Pak Mun membantu Saga melepaskan jasnya. Persiapkan saja semuanya. Di mana Daniyah? Tidak peduli dengan tamu yang diundang ibunya. Nona muda sedang tidur di kamar. Pak Mun mengikuti langkah Saga sampai masuk ke dalam kamar. Saga mengedarkan pandangannya menyapu ruangan. Melihat tempat tidur. Tersenyum sekilas melihat Daniyah tergeletak di sana. Pak Mun bergegas mengambilkan sandal dan melepaskan sepatu. Apa Anda mau mandi? Keluarlah. Aku mau istirahat sebentar. Baik Tuan Muda. Pak Mun menganggukkan kepala lalu beranjak keluar kamar. Lihat ini. Beraninya tidur saat aku pulang kerja. Saga duduk di bibir tempat tidur. Menusuk-nusuk pipi Daniyah yang kemudian menggeliat. Tidak tahu apa yang mendorong tubuhnya sampai dia ikut ambruk di samping Daniyah. Mencium pipi gadis yang terlelap itu. Aku pasti sudah gila. Tapi Saga seperti menikmati raut nyaman istrinya yang tidur di sebelahnya. Daniyah sudah duduk di sofa. Terjaga dengan terkejutnya. Melihat situasi. Dia mendengar suara air di kamar mandi artinya Tuan Saga sudah kembali. Lagi-lagi aku ketiduran. Padahal jelas-jelas tahu Tuan Saga akan pulang untuk makan malam di rumah. Dia sedang mandi kan? Bagaimana aku memberi alasan padanya nanti? Oke. Yang penting minta maaf dan tersenyum. Mau dia melemparkan handuk atau sandal sekalipun aku harus tetap tersenyum. Daniyah mengepalkan tangan penuh semangat. Untuk menyelamatkan diri, kau sudah bangun? Saga muncul dari dalam ruang baju. Sudah memakai pakaian lengkap. Rambut sudah disisir dengan rapi. Kenapa dia bisa tampan begini sih? Kalau saja aku bukan pembantunya. Istrinya. Istri yang seperti pembantu. Terserahlah aku disebut apa. Aku pasti jadi fansnya. Maaf Tuan. Saga melotot. Maaf suamiku. Kenapa inget aja sih kalau aku salah manggil? Saga menjatuhkan tubuh di sofa. Menarik lengan Daniyah untuk duduk kembali. Gadis itu menggeser tubuhnya. Lagi-lagi supaya berada di jarak aman. Baik dari sentilan ataupun aroma parfumnya. Apa yang kau kerjakan hari ini? Membereskan toko. Kau suka? Tersenyum bangga.
seperti sudah menaklukkan negara dan mendapat kemenangan. Padahal mah cuma nyusahin orang aja bisanya. Tentu saja, toko saya jadi lebih indah dan nyaman berkat Anda. Suka kepalamu. Saya harus berterima kasih karena kepedulian Anda. Baguslah kau tahu berterima kasih. Hahaha, tersenyum kecut dan geram. Apalagi sih sekarang? Hentikan menyentuh rambutku. Apa yang kau pakai untuk rambutmu ini? Saga menggulung lagi rambut Dania, membuatnya menggeser duduk, sampai mereka berdempetan. Karena kalau dia tidak melakukannya rambutnya tertarik dan dia yang kesakitan sendiri. Wangi apa ini? Kamu pakai sampo apa? Apa? Kenapa menciumi rambutku? Ini kan rambut yang katamu jelek dan membuat matamu sakit. Saya pakai sampo di kamar mandi. Sama seperti yang Anda pakai. Benarkah? Kenapa wanginya beda? Coba cium punyaku. Saga menyodorkan kepalanya. Dania di sampingnya cuma bisa mengernyit. Apa-apaan dia ini? Cium wangi rambutku. Menyodorkan kepala. Baik. Dania bangun dari duduk. Berdiri di hadapan Saga. Mencium rambut dari kejauhan. Karena tidak terlalu tercium, dia mencoba mendekatkan hidung namun menjauhkan badannya. Gimana wanginya? Sok berpikir dan bergumam sebentar. Ini kan ya jelas sama. Kita kan memang pakai sampo yang sama. Sepertinya sama. Hidungku. Kenapa Anda bangun sih? Hei, aku menyuruhmu mencium aroma sampo di rambutku. Bukan mencium kepalaku. Kau sedang cari kesempatan menciumku. Apa kan kamu yang bangun tuan muda sialan? Hidungku saja terbentur. Siapa juga yang mau menciummu? Sudah gila apa aku? Anda yang tiba-tiba bangun. Hidung saya saja sampai terbentur. Sudah mengaku saja. Kau memang mau menciumku kan? Banyak alasan. Saga menunjuk hidung Dania yang berwajah kesal. Cium aroma rambutku, bukan cium kepalaku, katanya lagi dengan wajah puas. Tidak tuh, Saga sudah melotot. Tidak suamiku. Kali ini ku maafkan kamu ya. Saga bangun dari duduk dan berjalan keluar dari kamar. Hei, tunggu. Luruskan dulu kesalahpahaman ini. Siapa yang mau menciummu? Aku sama sekali tidak bermaksud menciummu tadi. Kan kamu yang bangun. Setelah bisa menguasai segenap hati dan emosi, Dania bergegas menyusul keluar ruangan. Mensejajarkan langkah Saga yang besar. Dia berjalan tepat di belakang suaminya. Bruk, tubuhnya menempel di punggung Saga. Lihat kan, kamu cari-cari kesempatan menciumku lagi. Saga membalikan badan, menyeringai, sambil mencubit hidung Dania. Siapa yang mau menciummu? Kenapa juga berhenti mendadak begitu? Tuan, apa perlu kita periksa ke dokter kejiwaan? Sepertinya Anda mengidap penyakit narsis yang akut. Bahkan mungkin seluruh tubuhmu sudah dipenuhi dengan kenarsisan yang hakiki. Saya sedang melamun tadi dan Anda berhenti mendadak. Banyak sekali alasanmu. Aku sedang tidak membuat alasan. Dan aku juga tidak mau menciummu. Saga melanjutkan langkahnya menuruni tangga. Terhenti lagi langkahnya. Untung saja Dania menyadari. Jadi dia juga berhenti. Dania mengintip dari balik punggung Saga. Bukankah itu Helena? Selamat malam Saga. Helena sedang meletakkan sendok di meja makan. Ibu di sampingnya menyentuh tangannya. Ibu yang mengundang Helen ke rumah. Nggak apa-apa kan? Bawakan buah ke ruang kerjaku. Pak Mun yang berdiri menganggukkan kepala.
Lalu dia memberikan instruksi kepada Koki. Kemudian menyusul Saga ke ruang kerja. Lakukan saja yang ibu inginkan. Tanpa memandang Helena di samping ibunya. Dia melangkah meninggalkan kesunyian. Semua terdiam. Hanya terdengar langkah kaki Pak Mun menyusul masuk ke ruang kerja. Dania duduk di kursi di dapur. Mengambil sekotak stroberi dari kulkas lalu memakannya. Sambil melihat Koki sedang mengupas buah dengan hati-hati. Maaf ya Bu, aku memaksa ibu untuk mengundangku. Helena terduduk di kursi. Ada kepingan hatinya yang terbuka. Dia kecewa bercampur sedih. Setelah pulang ke tanah air, dia tidak pernah membayangkan akan seperti ini reaksi yang ia dapat dari Saga. Tidak, sudah seharusnya kamu datang. Helen, ayo lakukan semua cara yang kamu bisa untuk kembali pada Saga. Ibu mencoba menguatkan. Dia ingin mempunyai menantu seperti Helena. Wanita yang bisa ia banggakan saat perkumpulan para sosialita. Helena melirik Dania di kursi dapur. Dia tersenyum saat mereka bersitatap. Dan mungkin karena kadar tidak tahu malunya atau kepercayaan dirinya sangat tinggi, dia mendekati Dania. Dania, maaf ya membuatmu sangat tidak nyaman pasti ya. Aku sangat akrab dengan ibu. Jadi dia memaksaku datang untuk makan malam di sini. Hehe, tidak apa-apa Nona. Kenapa kamu masih canggung begitu? Panggil saja aku Helen. Bolehkah kita berteman? Helena mengulurkan tangannya. Tentu saja Nona. Dania menerima uluran tangan itu. Ya inilah tujuannya. Menjadi teman Helena. Pak Mun sudah muncul. Dania sudah mengambil nampan berisi buah yang diminta Saga tadi. Bersiap membawakan ke ruang kerja. Namun langkahnya terhenti saat melihat Pak Mun yang sepertinya merasa tidak enak. Nona Helena, Tuan muda meminta Anda membawakan buah ke ruangan kerja. Dia menatap Dania seperti permintaan maaf. Gadis itu menjawab dengan senyuman seperti biasanya. Entah kenapa aku kok merasa sedih ya. Padahal harusnya aku kan senang. Dania menyerahkan nampan yang ia pegang pada wanita di depannya. Yang tersenyum sangat senang menerimanya. Ia seperti menang. Maaf ya Dania. Tidak apa-apa Nona, silahkan. Dania menatap setiap langkah kaki Helena dengan dada yang berkecamuk. Kasihan sekali kakak iparku. Sekarang bersiap-siaplah. Ia bersiap-siaplah. Ibu ikut bicara. Bersiap-siap untuk apa? Wajah polos Dania. Padahal tentu dia tahu maksud perkataan mereka. Tentu saja keluar dari rumah ini. Sofia dengan kesal membalas. Dania maju mendekat. Menepuk bahu adik iparnya. Adik ipar, kalau kamu sebenci itu katakan pada kakakmu untuk menceraikan aku. Tapi kalau kamu berani sih, hehe. Tawa Dania menantang harga diri adik iparnya. Nggak berani kan? Kalau begitu berhenti menggangguku. Kau, Sophie, hentikan. Kalau kakakmu mendengar keributan nanti malah kamu yang akan dihukum. Ibu melerai anaknya yang sudah seperti ingin menjambak rambut Dania. Dania memilih berjalan ke rumah belakang. Menunggu di rumah utama hanya akan membuatnya sesak nafas. Udara di luar rumah sangat sejuk. Karena jarang bisa menikmatinya. Dania merasa suasana rumah utama dan rumah belakang itu sudah seperti surga dan neraka. Segarnya, gumamnya pelan menghirup udara. Apa yang mereka lakukan di ruang kerja ya? Mengobrol, berciuman, atau, hehe, berhentilah berpikir, mesum Dania. Apa ini akan berjalan dengan mudah ya? Ayolah,
Kamu bahkan belum memulai apapun. Masak sudah takut begini? Bukankah aku sudah melihat kegigihan Helena? Ya, gadis itu pasti bisa melunakkan hati Tuan Saga. Apa aku bisa pergi dari tempat mewah ini ya? Pergi bebas. Walaupun bercerai, tapi bisa pergi tanpa kebencian. Nona, kenapa Anda di sini? Pelayan yang biasanya menemani Daniyah mengobrol mendekat. Bukankah Tuan Saga ada di rumah? Sudah waktunya makan malam kan? Tanyanya. Sambil duduk di samping Daniyah. Duduklah, udara hari ini sejuk ya. Iya. Apa ini karena Nona Helena datang? Pelayan wanita itu bertanya lembut. Seperti bisa meraba kegundahan hati nona mudanya. Nona Daniyah kan sudah menjadi istri tuan muda. Kenapa masih mengkhawatirkan hal seperti itu? Haha, kamu pasti tidak tahu kan kenapa aku bisa ada di tempat ini. Aku hanyalah gadis yang dijual ayahku untuk menebus hutang. Aku bukanlah wanita istimewa yang dipilih Tuan Saga. Bukankah Helena sangat cantik? Nona, Anda juga sangat cantik dan baik. Daniyah hanya membalas dengan tertawa. Bukankah mereka pasangan yang serasi? Nona juga serasi dengan tuan muda. Haha, apa sih? Saat mereka masih berbincang, Pak Mun muncul, mendekat. Nona muda sudah saatnya kembali. Tuan muda sudah keluar dari ruang kerja. Iya Pak. Aku masuk dulu ya. Iya Nona. Pelayan wanita yang menemani Daniyah bangun dan menundukkan kepalanya. Kenapa aku terhibur dengan kata-kata sederhananya ya? Hehe. Aku jadi ingin mentraktirnya jalan-jalan dan makan di luar. Terima kasih Maya. Sudah menjadi temanku di lubang neraka ini.